Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Hawa menatap tubuh putrinya yang tergeletak di tanah dua kepala yang kini tak lagi bergerak, kuku-kuku panjang yang tak sempat lagi mencakar dunia, dan wajah buruk rupa yang menjadi simbol pemberontakan terhadap kesucian kisah kelam itu belum selesai. Meskipun singa raksasa telah mencabik Unuk seperti jawaban dari langit atas doa seorang ibu, jejak-jejak yang ditinggalkan Unuk tak ikut musnah bersama jasadnya. Karena Unuk mati, ia telah menyentuh satu garis takdir yang berbeda dari saudara-saudaranya. Garis itu bukan hanya menyimpang, tapi menantang langsung aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak penciptaan Adam, Unuk dilahirkan sendirian. Tidak seperti kelahiran anak-anak Hawa lainnya yang selalu berpasangan satu laki-laki dan satu perempuan, ia lahir tunggal. Dari sanalah segala keanehan bermula. Wajahnya tak pernah sama dengan anak manusia lainnya. Di kedua bahunya tumbuh kepala, masing-masing memiliki mata, mulut, dan suara yang bisa berbicara sendiri. Saat satu menangis, kepala lain bisa tertawa. Kedua kepala itu seolah tak pernah sepakat. Seperti jiwa yang terpecah menjadi dua, tapi terjebak dalam satu tubuh. Itulah Unuk, nama yang kelak disebut dalam banyak kisah, tetapi jarang dipastikan. Dalam sanad yang syahih, Hawa dengan fitrah keibuannya tetap menerima Unuk. Ia tidak memilih kasih, tak pernah menyebut Unuk sebagai kutukan atau aib. Ia menyusui, memandikan, bahkan mendongengkan cerita surga kepada kedua kepala itu secara bergantian. Tapi dalam diam, ia tahu anak ini berbeda. Anak ini bukan hanya asing secara rupa, tapi juga kelak akan berjalan di jalan yang tak sama. Ketika peristiwa antara Habil dan Kabil pecah, bumi untuk pertama kali mencicipi darah manusia. Kabil membunuh saudaranya karena kecemburuan dan ketamakan. Sejak saat itu, kelompok manusia pun terpecah. Nabi Adam memimpin mereka yang ingin tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tinggal di puncak-puncak Ganang, sementara Kabil dan keturunannya memilih lembah, tanah rendah yang perlahan dikuasai oleh bisikan setan. Unuk menyaksikan semuanya. Ia tidak menangis atas kematian Habil. Ia juga tidak membenci Kabil. Ia hanya diam. Namun diamnya itu bukan karena duka, melainkan seperti seseorang yang sedang menunggu waktu. Hari berganti bulan. Bulan menua menjadi tahun. Unuk tumbuh besar. Badannya lebih tinggi dari anak perempuan lainnya. Kukunya terus tumbuh melengkung. Ia tidak pernah bisa tidur tanpa suara dari dalam dirinya saling bertengkar. Kepalanya kiri ingin ke lembah. Kepalanya kanan ingin tetap bersama ibunya di puncak. Tapi pada akhirnya, tubuhnya memilih untuk turun. Turunnya Unuk ke lembah bukan seperti orang yang merantau, tapi seperti seorang yang kembali ke tempat yang sejak awal memanggilnya. Di lembah, Unuk bukan siapa-siapa, tapi tidak butuh waktu lama untuk menjadi pusat perhatian. Meskipun buruk rupa, banyak lelaki datang kepadanya. Mereka tidak datang karena cinta, tapi karena sihir yang Unuk pelajari. Dari siapa? Tak ada yang tahu. Mungkin dari Kabil, mungkin dari bisikan yang datang dalam mimpi-mimpinya. Satu demi satu lelaki mendekat. Satu demi satu juga jatuh dalam pelukannya. Unuk tidak mengenal cinta, tidak juga mengenal batas. Ia tidur dengan siapa saja yang diinginkannya. Ia tidak peduli siapa mereka, dari mana mereka datang, dan untuk apa. Setiap malam adalah malam baru baginya. Setiap pagi ia bangun dengan bau tubuh yang berbeda di sekitarnya. Hingga suatu hari, perutnya membesar. Ia tidak tahu siapa ayah dari janin itu. Tidak ingin tahu, tapi Hawa tahu. Ketika kabar itu sampai di telinga Hawa, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya bangkit dari sajadahnya dan menangis sepanjang malam. Ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rob, anak ini tak lagi kusebut anakku. Jika ia tak kembali kepadamu, ambillah dia jika dia tak ingin kembali ke jalanmu." Doa ibu itu naik ke langit, dan langit mengirim singa, seekor binatang buas yang besarnya melebihi gajah. Ia turun dari bukit, menerkam, dan mencabik tubuh Unuk saat ia sedang tertidur di tepi lembah. Kedua kepala itu berteriak bersamaan, tapi tak ada yang menolong. Para lelaki yang biasa datang kepadanya lari terbirit-birit. Tak ada satupun yang berani menatap binatang dari langit itu. Dalam waktu yang singkat, tubuh Unuk hancur. Hanya tersisa tanah merah yang basah dan bulu-bulu singa di sekitar luka. Tapi ini bukan akhir, karena anak yang dikandung Unuk belum lahir. Ketika bayi itu keluar dari rahim ibunya yang sudah tak bernyawa, semua orang menatapnya dengan takut. Bayi itu menangis, tapi tangisnya bukan seperti bayi biasa. Suaranya berat, matanya besar, kulitnya bersisik. Dialah Aus bin Unuk, anak dari seorang wanita yang menantang langit dan mati oleh langit itu sendiri. Tubuh bayi itu tumbuh 2 kali lebih cepat dari manusia biasa. Usianya belum genap 2 tahun,
tapi tinggi badannya melebihi seorang lelaki dewasa. Ia bisa mengangkat batu besar. Ia bisa merobohkan pohon. Ia tidak bicara banyak, tapi setiap ucapannya membuat orang dewasa ketakutan. Disinilah dunia menahan napas. Karena jika ibu yang durhaka bisa mendatangkan singa dari langit, maka anak yang lahir dari rahim yang sama mungkin membawa sesuatu yang lebih menakutkan. Sesuatu yang belum terlihat. Sesuatu yang belum terjadi, tapi akan terjadi don pada Sot. Malam datang lebih awal dari biasanya. Gunung tampak lebih gelap dari biasa. Angin pun seperti enggan berhembus. Hawa kembali sujud dalam tangisnya. Ia memegang sisa kain unuk yang hangus dimakan cakaran singa. Lalu berkata dengan suara pelan, "Ya Rob, jika kutuk itu belum selesai, apakah aku akan melihatnya lagi dalam rupa yang berbeda?" Tak ada yang menjawab, tapi langit diam-diam, Birdkong dan bumi seperti menahan sesuatu yang sebentar lagi akan terlepas. Langit masih berguncang, dan bumi seolah menahan sesuatu yang belum terlepas. Aus bin Unuk, bayi besar bersisik, yang lahir dari rahim ibunya yang mati dicabik singa, menangis dengan suara yang menggetarkan seluruh lembah. Hawa memeluk sisa kain unuk, berharap kutuk itu berhenti di sana. Tapi malam belum berakhir, dan sejarah belum selesai menulis noda yang lain. Setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, dunia kehilangan pemimpinnya yang pertama. Gunung-gunung menjadi sunyi. Puncak tempat kaum beriman tinggal dipenuhi duka. Selama 7 hari 7 malam, seluruh keturunan Nabi Adam menangisi kepergiannya. Tidak ada cahaya, tidak ada tawa. Hanya isak dan rintihan yang bergema dari puncak hingga lembah. Namun di saat manusia larut dalam kesedihan, setan melihat celah. Iblis tahu bahwa duka yang dalam bisa menjadi jalan masuk bagi godaan. Maka ia turun dari tempat persembunyiannya. Ia berbisik ke telinga anak-anak Adam yang tinggal di lembah tempat Kabil menetap, tempat Unuk dulu menari di antara bayang-bayang. "Wahai anak Adam," bisik setan, "janganlah terus bersedih. Biarkan aku hibur kalian." Dari situlah muncul suara yang belum pernah terdengar sebelumnya. Seruling petikan nada dari kayu berlubang, ditiup dengan irama aneh. Suaranya mendaudah, mengalir seperti air di telinga, tapi menusuk hati seperti jarum. "Inilah asal musik," kata sebagian riwayat. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebut bahwa setan adalah makhluk pertama yang menciptakan alat musik dan meniup seruling untuk menyesatkan anak Adam. Dan dari suara itulah kaki-kaki mulai bergerak, kepala mulai bergoyang, tubuh-tubuh mulai menari. Lembah pun berubah. Yang awalnya sunyi, kini menjadi tempat hiburan. Tarian menjadi kegiatan utama. Lelaki dan perempuan bercampur tanpa batas. Mereka menyebutnya pelepas duka. Tapi sejatinya itulah awal dari kehancuran. Dan di tengah gemuruh itu, Unuk menjadi ratu. Unuk tidak seperti wanita lainnya. Ia biurik rupa, wajahnya tidak simetris, kulitnya kasar, tubuhnya aneh, tapi ia punya satu kelebihan ilmu sihir. Ia tahu bagaimana membengkokkan pandangan lelaki. Ia tahu mantra yang bisa membuat lelaki melupakan istri dan iman mereka. Ia tidak butuh kecantikan jika bisa memperbudak nafsu. Setiap malam ia menari di depan api unggun. Setiap gerakan tubuhnya diiringi suara seruling setan. Lelaki-lelaki datang. Mereka bukan melihat, tapi seperti ditarik oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Dan ketika malam semakin larut, Unuk membawa mereka satu persatu ke biliknya. Ia tidak menanyakan nama, mereka pun tidak. Yang mereka tahu hanyalah tubuh, peluh, dan bisikan yang tak berujung. Satu malam, 2 lelaki. Malam lain, 3, tak ada aturan, tak ada malu, tak ada iman. Unuk melakukannya bukan karena cinta, tapi karena kuasa. Ia ingin tahu sejauh mana dirinya bisa menaklukkan manusia hanya dengan tarian dan sihir. Waktu berjalan, Unuk tidak menyadari tubuhnya berubah. Ia merasa lelah, ia mual, perutnya mulai membuncit. Ia mengira hanya kegemukan. Tapi saat bulan ke-7 datang, ia tidak bisa menolak kenyataan. Ia hamil. Namun siapa ayahnya, ia tidak tahu. Tak ada yang bisa memastikan. Karena terlalu banyak lelaki yang pernah bersamanya. Unuk pun tak peduli. Tapi ketika kabar itu sampai ke telinga Hawa, dunia ibunya runtuh lagi. Setelah kehilangan Unuk dalam makna iman, kini ia tahu anaknya mengandung seorang anak yang tidak jelas ayahnya. Hawa menangis bukan karena malu, tapi karena takut bahwa dosa Unuk akan menurun pada darah keturunannya. Ia sujud dalam malam yang sunyi. "Ya Rob," bisiknya, "jika engkau murka, jangan turunkan merkemu pada seluruh anak Adam hanya karena satu ini." Beberapa bulan kemudian, Unuk melahirkan. Di tengah kegelapan lembah yang penuh suara musik, tangisan bayi terdengar. Namun,
Tangisan itu tidak membawa harapan. Bayi itu diberi nama Watch, atau dalam beberapa riwayat disebut Watch. Ia tidak seperti anak biasa. Kulitnya gelap dan kasar. Matanya besar, tak berkedip lama-lama. Wajahnya tidak menyerupai siapapun. Aib tidak menangis seperti bayi lainnya. Ia menggeram. Tidak ada yang menyambut kelahirannya. Tidak ada suami, tidak ada keluarga. Unuk sendiri bingung bagaimana cara menggendong bayi yang ia lahirkan tanpa cinta. Ia mencoba menyusui, tapi tubuhnya menolak. Ia mencoba menggendong, tapi lengannya lemah. Watch pun tumbuh tanpa kasih, tanpa iman dan tanpa ikatan. Dan itu membuat Hawa kembali bersujud. Ya Allah, doanya lirih. Anak ini adalah luka-luka dari luka. Aku tak tahu bagaimana menghapusnya. Tangisnya membasahi sajadah batu. Ia menutup wajahnya dengan kain. Tak sanggup lagi melihat ke arah lembah. Suatu malam, api unggun padam dengan tiba-tiba. Seruling tak lagi ditiup. Lelaki-lelaki tidak datang. Unuk duduk sendiri di depan gubuknya, memeluk Watch. Tapi anak itu tidak menggeliat. Matanya kosong. Tangan kecilnya menggenggam tanah. Daun di langit. Awan bergerak perlahan, seolah menunggu. Hawa membuka matanya di puncak gunung, menatap langit yang berubah gelap walau belum malam. Ia tahu sesuatu sedang turun, tapi belum tahu apa. Hanya satu kalimat yang terus ia ucapkan, jangan sampai dosa itu beranak lagi. Namun saat ia ucapkan itu, tanah lembah mulai bergetar halus. Tanah lembah mulai bergetar halus saat Hawa menutup wajahnya dengan kain. Tangisnya tak kunjung reda. Jangan sampai dosa itu beranak lagi, ucapnya lirih, penuh luka dan gentar. Tapi bumi sudah membuka jalan. Langit telah mencatat nama yang akan turun membawa jejak baru dari dosa lama. Dan malam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mendengar doa seorang ibu. Dia menjawabnya dengan tegas dan menggetarkan. Hawa tertidur di atas batu, matanya sembab. Di lembah, Unuk yang baru saja melahirkan anaknya, duduk terpaku. Wajahnya tak lagi angkuh. Ia memeluk Watch, anak haram yang tak diinginkannya, tapi tak mampu pula ia buang. Tak ada suara seruling, tak ada tarian. Hanya gemetar kecil yang datang dari tanah. Lalu terdengarlah raungan, tidak seperti raungan hewan biasa. Suaranya dalam, berat, dan memecah malam. Lelaki-lelaki yang biasa menyentuh tubuh Unuk kini berlari menyelamatkan diri. Mereka tahu itu bukan binatang biasa. Mereka tahu ini bukan hukuman dari manusia. Dari ujung bukit, seekor singa muncul. Tapi bukan singa seperti yang dikenal anak Kanok Adam. Tubuhnya lebih besar dari gajah. Matanya merah menyala. Kukunya seperti besi yang ditajamkan. Nafasnya membuat pepohonan bergetar. Singa itu datang bukan karena lapar, tapi karena diperintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar doa Hawa. Ya Rob, jika engkau murka, jangan biarkan ia mencemari bumi lebih jauh. Dan dia mengutus makhluk Nia untuk menyelesaikan kutuk ini dengan tangannya sendiri. Unuk berteriak. Ia mencoba lari, tapi tak sempat. Singa itu melompat sekali, dan cakar besarnya menembus tubuh Unuk. Darah muncrat ke tanah. Dua kepala menjerit bersamaan. Ia mencoba merangkak, tapi satu gigitan lagi menghancurkan tulangnya. Dalam sekejap, tubuhnya tercabik. Tak bersisa, hanya Watch yang terlempar beberapa meter, menangis di bawah sinar bulan. Begitulah akhir seorang wanita yang menari dalam dosa dan menantang langit dengan sihir. Ia menjadi manusia pertama yang mati dibunuh oleh binatang, bukan karena kelaparan, tapi karena perintah dari langit. Namun cerita belum selesai. Watch tumbuh besar tapi tak pernah tumbuh menjadi laki-laki yang baik. Ia sering mengamuk, tak pernah mengenal adab, tapi ajalnya datang cepat. Dan dari rahim yang sama, beberapa waktu kemudian lahirlah seorang anak baru, anak dari Unuk, anak dari dosa yang tidak pernah sempat dihapus. Anak itu diberi nama Aus bin Unuk. Dari awal kelahirannya, tubuh Aus sudah luar biasa. Beratnya melebihi batu besar. Suaranya membuat orang dewasa terdiam. Ia tidak menangis, tapi menggeram seperti raksasa kecil. Kulitnya tebal, kasar seperti kayu tua, matanya besar dan dalam, seolah menyimpan seluruh dendam dunia. Ia tumbuh cepat. Dalam usia beberapa tahun tingginya melampaui para lelaki dewasa. Dalam kitab Tarikh At-Tabari disebutkan bahwa tubuh Aus mencapai 600 siku setara dengan raksasa yang duduk di atas gunung. Ketika ia berdiri di tepi pantai, lututnya sejajar dengan ombak. Dan ketika ia menunduk, ia bisa mengambil ikan dari laut hanya dengan tangannya. Ia tidak butuh jala, tidak butuh tombak. Ia hanya perlu mengulurkan tangan. Tangannya besar dan jemarinya keras. Sekali meremas,
batu bisa pecah. Ia pernah menampar pohon hingga tumbang. Tapi bukan itu yang membuat manusia takut. Yang paling ditakuti adalah jika ia marah. Jika Aus murka, ia tidak bicara. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri diam, lalu mengencingi arah kampung yang membuatnya kesal. Air kencingnya begitu deras dan beracun, hingga bisa menenggelamkan satu desa kecil. Sawah menjadi rusak, binatang ternak mati, anak-anak hanyut. Masyarakat lembah pun mulai menyembahnya dalam ketakutan. Mereka membangun altar kecil untuk memohon agar Aus tidak mengamuk. Tapi Aus bukan makhluk yang bisa ditenangkan. Ia hidup bukan untuk dilayani. Ia hidup untuk menguasai. Dari satu lembah, ia berpindah ke lembah lain. Dari satu sungai, ia melangkah ke danau. Dimanapun ia berdiri, manusia berlari. Namun yang paling mengerikan bukan hanya fisiknya, tapi bahwa Aus tidak mengenal batas antara dirinya dan Tuhan. Ia tidak tahu bahwa ia adalah kutuk yang berjalan. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya adalah cermin dari doa ibunya yang pernah ditolak langit. Dan Hawa yang dulu bersujud memohon agar dosa itu tak beranak, kini hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah tua, tubuhnya lemah, namun matanya masih bisa menatap jelas dari puncak gunung di bawah sana. Aus sedang berdiri di atas batu besar. Ia mengangkat ikan hasil tangkapannya dengan tangan kanan, lalu kirinya menunjuk ke arah hutan. Ia berjalan sambil menggeram. Setiap jejak kakinya meninggalkan lubang dalam. Suaranya membuat burung terbang ketakutan. Pepohonan rebah hanya karena hembusan nafasnya, lenggit mendong awan menggulung. Tapi karena ada sesuatu yang sedang bergerak perlahan di antara takdir. Sesuatu yang sudah ditetapkan sejak rahim Unuk masih mengandung dosa. Di puncak gunung, Hawa memeluk dirinya sendiri. Ia berbisik lemah. Apakah engkau akan biarkan anak ini tumbuh tanpa bimbingan? Tapi angin hanya membawa bisikannya pergi. Aus kini duduk di atas batu besar. Ia menatap langit. Tidak takut. Tidak tahu bahwa sejarah mencatatnya bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai manusia, tapi sebagai peringatan. Peringatan bahwa ketika seorang ibu menyerah pada anaknya dan seorang anak menolak langit, maka bumi pun harus bersiap menanggung bencana yang tak bisa ditebus dengan sekadar air mata. Dan malam pun tiba, tapi berbeda, tidak gelap, justru terang karena mata Aus kini menyala dan arah pandangnya menuju ke langit. Langit belum juga berganti. Di atas batu besar itu, Aus duduk memandang ke atas. Matanya menyala dan arah pandangnya mengarah ke langit. Tak ada rasa tunduk, tak ada syukur. Hanya raksasa yang tidak tahu dirinya adalah pertanda dari murka yang belum selesai. Dari puncak gunung, Hawa hanya bisa berdoa dalam diam. Ia tak tahu bahwa takdir anaknya akan bersinggungan langsung dengan para nabi setelahnya. Dan sejarah mencatat itu dalam guratan yang samar, tapi tak pernah hilang. Zaman berganti, generasi berlalu. Gunung-gunung tetap berdiri, tapi manusia kian banyak meninggalkan jalan lurus. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang hamba-Nya untuk membimbing kembali umat ke jalan yang benar. Dialah Nabi Nuh alaihissalam, diangkat menjadi rasul dalam masyarakat yang semakin keras kepala. Ia berdakwah tanpa lelah selama lebih dari 900 tahun. Tapi hanya segelintir yang mengikuti ajaran tauhid. Ketika manusia terus membangkang, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera besar, sebuah kapal raksasa yang akan menyelamatkan kaum beriman dari azab banjir besar. Tapi kayu-kayu yang dibutuhkan begitu besar dan berat, jaraknya jauh. Dari Kufah ke lembah Hirah, perjalanan harus melintasi hutan dan pegunungan. Para Nabi Nuh yang sedikit tidak sanggup memikulnya. Dalam tafsir Al-Bagawi disebutkan, Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar mencari seseorang bernama Aus bin Unuk. Ia mampu mengangkat kayu besar itu, kata wahyu yang turun di malam sunyi. Maka Nabi Nuh pun mencari sang raksasa. Perjalanan tidak mudah. Aus tidak tinggal di satu tempat. Kadang ia ada di lembah, kadang di tepi sungai, kadang ia tertidur di goa selama beberapa hari tanpa bicara pada siapapun. Akhirnya, Nabi Nuh menemukan Aus sedang duduk sambil memanggang ikan di atas batu panas. Tangan kirinya menggenggam seekor paus kecil yang ia tarik langsung dari lautan. Matanya merah, dan ia sedang mengunyah kepala ikan tanpa garam, tanpa bumbu. Saat Nabi Nuh menghampiri, Aus menoleh tanpa rasa hormat. "Aku tahu untuk apa engkau datang," kata Aus. Suaranya dalam, seperti batu yang digesek batu. "Engkau ingin aku memikul kayumu?" Nabi Nuh mengangguk. "Ini perintah Allah. Kami tak sanggup mengangkatnya." Aus menyuringgai, "Aku akan bantu, tapi beri aku roti. Aku lapar." Kebetulan, Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang-kacangan. Ia memberikan selembar pertama.
Aus memandang remeh dan tertawa. Roti ini selembar, jika sebesar gunung saja tidak membuatku kenyang, apalagi roti sekecil ini. Nabi Nuh tersenyum. Ia memotong roti itu, lalu berkata, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, lalu makan. Wes, baru setengah potong dimakan, parutnya terasa penuh. Ia tidak mengerti. Ia merasa sesak, belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menatap Nabi Nuh dan berkata pelan, apa yang kau lakukan padaku? Itu bukan aku, itu berkah dari nama Allah, jawab Nabi Nuh. Aus pun berdiri, memikul seluruh kayu besar itu di pundaknya. Dengan satu langkah, ia menempuh perjalanan yang biasanya butuh 2 hari. Dalam satu keberangkatan, ia membawa semua yang diperlukan untuk membangun bahtera. Tapi setelah itu, ia tak kembali. Ia tidak tertarik pada risalah. Ia tidak bertanya tentang tujuan kapal. Ia hanya mengambil bagiannya, rasa kenyang dan rasa menang ketika bahtera selesai, dan langit mulai menurunkan tits-tits besar dari rahmat yang berubah jadi azab. Nabi Nuh mengumpulkan kaum beriman. Ia mengajak semua yang percaya untuk naik. Aus berdiri jauh di kejauhan. Ia melihat kapal itu dari atas gunung. Ia tahu air akan datang, tapi ia tertawa. Air itu tidak akan menenggelamkanku. Ucapnya yakin, banjir setinggi apapun tak akan mencapai dadaku. Nabi Nuh memanggilnya, naiklah ke dalam. Aus, ini bukan air biasa, ini perintah dari Tuhan langit dan bumi. Aus menolak, ia menepuk dadanya yang lebar. Aku lebih tinggi dari air itu. Dan banjir pun datang. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa air menyembur dari bumi dan turun dari langit secara bersamaan. Dalam waktu singkat, dunia tenggelam. Gunung-gunung pun nyaris tak tampak. Tapi Aus tetap berdiri. Air hanya sampai ke betisnya. Ia menyaksikan kapal Nabi Nuh melayang di lautan air yang menutup dunia. Tapi ia tak bisa menyentuhnya. Ia tetap di luar, dingin, sendiri, tapi masih hidup. Tahun-tahun kembali berjalan. Aus tidak mati. Ia tidak bertambah tua. Ia hanya menjadi lebih besar, lebih sunyi, dan lebih jauh dari manusia. Hingga datang masa seorang nabi lainnya, Nabi Musa alaihissalam. Di masa itu, Aus menjadi legenda hidup. Tidak ada yang berani mendekat, tapi ia memperhatikan. Ia membenci Nabi Musa karena Nabi Musa mengajarkan bahwa semua makhluk harus tunduk kepada Allah. Tidak peduli seberapa kuat, besar atau tua, Aus tidak suka ditundukkan. Maka ia menyusun rencana. Suatu hari, Aus mengintai pasukan Nabi Musa. Ia melihat mereka berjalan dalam barisan. Ia menghitung jumlah mereka dengan cepat. Sedikit, pikirnya, mereka bisa kuhancurkan dengan satu lemparan. Ia lalu pergi ke sebuah gunung. Dengan kekuatannya, ia mencabut gunung itu dari bumi. Tanah awan berhamburan. Gunung itu ia angkat di atas kepalanya. Lalu ia melangkah ke arah pasukan Nabi Musa, namun takdir berkata lain. Sebelum gunung itu dilemparkan, seekor burung hedado turun dari langit, paruhnya dari besi. Ia hinggap di atas gunung itu, lalu mematuknya. Tanpa henti, lubang demi lubang terbentuk. Gunung itu melemah, dan saat lubang terbesar muncul, burung itu terbang turun ke pundak Aus, menyelinap ke dalam jubahnya. Tubuh Aus kaku. Ia tak bisa bergerak. Gunung di atas kepalanya mulai goyah. Saat itulah Nabi Musa datang dengan tongkat yang panjangnya 10 hasta. Ia melompat setinggi 10 hasta dan memukul betis Aus. Pukulan itu tidak menjatuhkan gunung, tapi cukup membuat Aus tersungkur. Ia jatuh ke tanah seperti gunung besar yang roboh. Tubuhnya tergeletak, matanya tertutup. Riwayat menyebut ia mati di padang terbuka. Namun jasadnya tak membusuk. Di negeri Tartaria, sebuah jembatan batu lengkung yang besar dikatakan berasal dari tulangnya. Sampai sekarang, orang menyebutnya sebagai bagian dari keajaiban dunia. Tapi hawa dari jauh dalam surga mungkin hanya berbisik, andai saat itu ia bersujud. Bab belum selesai. Gunung besar yang terangkat dari bumi akhirnya terlepas dari genggaman tangan Aus. Setelah burung hudao yang paruhnya dari besi mematuk puncak pankeknya hingga berlubang, tubuh sang raksasa lumpuh. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa mengangkat senjata, dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari takdir yang selama ini ia tantang. Dan pada saat itulah Nabi Musa alaihissalam datang, membawa tongkat keras yang panjangnya 10 hasta. Ia melompat ke udara, menghantam betis Aus dengan kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pukulan itu bukan hanya menghantam tulang, tapi menghantam kesombongan yang selama ribuan tahun tumbuh dalam diri makhluk bernama Aus bin Unuk. Aus tersungkur. Tubuhnya roboh seperti gunung yang kehilangan akar. Ia jatuh bukan karena lelah,
bukan karena lapar, tapi karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dilawan. Sekuat apapun ia, sepanjang apapun sejarahnya, Aus tetap hamba, dan semua hamba, jika menolak tunduk, akan dikalahkan oleh satu pukulan dari langit. Tanah tempat Aus terjatuh pecah. Debu membumbung ke langit. Burung Hadad melesat pergi setelah tugasnya selesai. Nabi Musa berdiri memandangi jasad raksasa itu dengan napas berat. Bukan karena takut, tapi karena dalam diam, ia tahu tidak semua yang besar itu patut ditakuti. Bahkan gunung pun, jika Allah kehendaki, bisa runtuh dalam sekejap. Aus mati, tidak ada jeritan, tidak ada pertobatan. Ia hanya diam dengan mata terbuka dan tubuh seperti bukit batu. Orang-orang yang melihatnya dari jauh pun tidak berani mendekat. Mereka hanya menatap dari balik batu, berbisik satu sama lain. Itukah makhluk yang hidup lebih lama dari banyak nabi? Sebagian menangis, sebagian gemetar. Tapi semua tahu, dongeng besar telah berakhir. Beberapa riwayat menyebut jasad Aus tidak dikubur. Ia terlalu besar untuk dikubur. Tubuhnya dibiarkan membatu, keras, dan dingin. Lama kelamaan, tulangnya memutih, lalu menjadi rangkaian jembatan di negeri Tartaria. Di sana, satu lengkungan besar yang menghubungkan dua dataran disebut berasal dari tulang Aus bin Unuk. Mereka yang melintas tidak tahu, tapi sebagian ulama menyebut itu bukan sekadar batu. Itu sisa dari kesombongan yang dibungkam oleh langit. Namun di tengah keheningan sejarah, para ulama pun bicara. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir dalam bukunya Syahih Kesyos Al-Quran menjelaskan bahwa kisah Aus bin Unuk dan ibunya, Unuk, bukan berasal dari riwayat yang syahih. Ia mengatakan dengan tegas bahwa cerita ini merupakan dongeng yang dipungut dari kisah-kisah Israeliat, kisah-kisah dari ahli kitab yang tidak memiliki dasar kuat dalam Quran maupun hadis. Ia menulis, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nabi Nuh karena kufur, tapi membiarkan Aus hidup sampai zaman Nabi Musa, padahal ia lebih durhaka dan sombong. Pernyataan ini diperkuat oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Manar Al-Munif. Ia menyebut bahwa kisah-kisah seperti ini dibuat oleh orang kafir untuk mencemarkan kemuliaan para nabi dan mempermainkan akidah umat. Ia berkata, yang mengherankan bukan hanya mereka yang berani berdusta kepada Allah, tapi mereka yang memasukkan dusta itu ke dalam kitab para ulama tanpa menyaringnya. Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir ternama, juga menolak keras cerita Aus dan Unuk dalam tafsirnya. Ia mengatakan bahwa segala yang tidak sesuai dengan prinsip utama dalam Quran harus ditinggalkan. Dalam Quran Surat Nuh ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Jika doa Nabi Nuh dikabulkan, dan semua orang kafir ditenggelamkan, maka bagaimana mungkin ada makhluk seperti Aus yang lolos dan hidup sampai masa Nabi Musa? Namun disinilah bahayanya. Kisah seperti Unuk dan Aus seringkali lebih menarik dari ayat dan hadis. Ia penuh sensasi, penuh gambaran, luar biasa. Membuat telinga mendengar dan hati bertanya-tanya. Tapi itulah godaan. Cerita lebih menghibur, walau tidak benar. Padahal, Islam adalah agama ilmu, bukan hiburan. Dalam hadis syahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk dan ukurannya, panjangnya 60 hasta, maka semua manusia sejak itu berkurang tingginya. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia zaman dahulu memang lebih besar, tapi bukan seperti dongeng raksasa yang bisa mengambil ikan dari laut sambil duduk di atas gunung. Dongeng tentang Unuk yang punya dua kepala, dan Aus yang kencing bisa menenggelamkan desa, bukan untuk dijadikan keyakinan. Ia hanyalah dongeng, dan iman bukan dibangun dari dongeng, tapi kenyataan menyedihkan. Banyak dari umat Islam hari ini menyampaikan cerita-cerita seperti itu di mimbar, di majelis, bahkan dalam ceramah anak-anak. Dengan dalih ingin menyentuh hati, mereka menyebarkan kisah yang tidak disaring, tidak diperiksa, dan tidak sesuai dengan manhaj salafus soleh. Akhirnya, umat lebih hafal cerita Aus daripada kisah sahabat Nabi yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Lebih kenal Unuk daripada Sayyidah Maryam, wanita suci yang disebut dalam Quran dengan kemuliaan yang nyata. Maka saat jembatan Tartaria dilewati orang-orang dan kisah tentang raksasa yang mati karena burung hedode masih dibisikkan dari telinga ke telinga, inilah saatnya kita bertanya, apakah kita masih mencintai kisah karena kebenaran atau karena hanya ingin kagum dan takut? Langit telah memberi tanda, bumi telah merekam sejarah, tapi hanya hati yang lurus yang bisa membedakan mana cahaya mana bayangan. Dan saat fajar menyingsing di atas jembatan batu itu, seekor burung hudahud melintasi langit,
Ia tidak turun kali ini, tapi seolah berkata, yang kuat bukan yang besar, tapi yang taat.